Hai Sportmania, kembali lagi di channel Sport Story. Berita kali ini kita awali dari dunia sepak bola. Manchester United kabarnya mulai mengambil langkah antisipasi seandainya mereka kehilangan kiper utamanya David De Gea di musim panas nanti. The Red Devils dikabarkan akan mencoba membajak Jordan Pickford atau Jan Oblak. Beberapa bulan terakhir, nama De Gea memang kerap dirumorkan ingin angkat kaki dari Old Trafford. Ia disebut ingin pergi setelah MU enggan memenuhi tuntutan gajinya yang mencapai angka 350.000 pounds per pekan. Klub asal Prancis PSG kabarnya siap untuk memenuhi keinginannya jika bersedia bergabung. Dilansir dari The Mirror, pihak United berniat menjadikan Pickford dan Jan Oblak sebagai penerus De Gea apabila ia jadi pergi dari Old Trafford. Menurut laporan itu, United harus siap mengeluarkan mahar hingga 60 juta euro untuk Pickford dan 80 juta euro jika ingin mendatangkan Oblak. Satu kabar menarik datang dari Real Madrid. Ada satu pemain yang kabarnya mendapat penolakan dari pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. Sosok tersebut adalah pemain dari Paris Saint-Germain, yakni Julian Draxler. Media asal Spanyol Don Balon mengungkapkan jika Madrid sempat mendekati pemain PSG asal Jerman, yakni Julian Draxler untuk didatangkan ke Santiago Bernabeu. Bahkan Los Blancos diklaim sudah sepakat dengan PSG untuk mendaratkan Draxler dengan transfer senilai 45 juta euro atau sekitar 712,8 miliar rupiah. Namun, entrenador Madrid, Zinedine Zidane menganggap kualitas Draxler tak memenuhi kriteria yang diinginkannya, sehingga Madrid akhirnya membatalkan transfer tersebut. Dari laporan itu, Zidane beranggapan jika Madrid telah memiliki pemain yang memadai pada posisi Draxler. Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, memberikan komentar terkait masa depan salah satu pemain bintang mereka, yakni Ivan Rakitic. Dikutip dari Sport, Bartomeu mengatakan akan melihat neraca keuangan mereka sebelum akhirnya memutuskan apakah akan mempertahankan Rakitic atau tidak. Seperti yang diketahui, masa depan Rakitic bersama Barca memang tengah dirumorkan akan menjadi salah satu pemain yang bakal dilepas Blaugrana. Sejumlah klub papan atas Eropa seperti Manchester United, Chelsea, Juventus, PSG hingga Bayern siap mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. Liverpool dikabarkan telah siap beraktivitas pada bursa transfer musim panas mendatang. Bahkan kabar terbaru menyebut jika The Reds tertarik mendatangkan adik kandung Eden Hazard, yakni Thorgan Hazard. Dilansir dari media Jerman, Rheinisch Post, Liverpool kabarnya telah mengirim sinyal kepada Borussia Mönchengladbach mengenai ketertarikan tersebut. Sejalan dengan niat The Reds, pihak Mönchengladbach dikatakan telah memberikan lampu hijau melepas pemain berusia 26 tahun itu. Musim ini Thorgan Hazard telah mencatatkan 12 gol dan 11 assist dari 29 penampilannya bersama Gladbach. Ia diperkirakan memiliki nilai jual hingga 45 juta euro. AC Milan berniat mendatangkan juru taktik Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, untuk mengganti posisi pelatih mereka yang kini dipegang oleh Gennaro Gattuso. Bahkan demi mendapatkan Pochettino, Milan akan menjanjikan proyek besar kepada pelatih asal Argentina itu. Menurut kabar dari Mirror, Milan akan memberikan dana hingga 300 juta pounds atau sekitar 5,54 triliun rupiah kepada Pochettino untuk berbelanja pemain di musim panas mendatang, di mana jumlah tersebut tidak akan didapatkan bersama klubnya saat ini. Manajemen Milan menganggap Pochettino cocok untuk membangun proyek besar yang telah disiapkan. Nantinya ia juga diharapkan dapat mengorbitkan pemain-pemain muda seperti yang telah dilakukannya ketika menangani Southampton dan Tottenham Hotspur. Mantan striker Arsenal, Kevin Campbell, menilai jika The Gunners membutuhkan sosok bek tengah baru untuk menggantikan Shkodran Mustafi di tim mereka. Campbell percaya Arsenal sudah tidak bisa mengandalkan Mustafi untuk mengawal pertahanan mereka saat ini. Dikutip dari The Express, Campbell mengatakan Emery harus mencari bek tengah yang cerdas yang bisa membaca jalannya pertandingan dengan baik. Ia menilai Arsenal kini memiliki bek dengan kualitas tersebut pada diri Rob Holding. Namun Campbell merasa Rob Holding butuh tandem yang lebih berkelas
dari Mustafi jika Arsenal ingin maju dan tidak banyak kebobolan di masa depan. Wasit yang memimpin laga antara Juventus melawan AC Milan, Mikhail Fabri, dikabarkan akan mendapat hukuman karena melakukan beberapa keputusan kontroversial pada pertandingan itu. Fabri dinilai telah merugikan AC Milan yang akhirnya mengalami kekalahan 2-1 atas Juventus. Dari laporan Football Italia, Fabri disebut akan menerima hukuman dengan tidak memimpin 2 pertandingan Liga Italia selanjutnya. Selain itu, Fabri juga tidak akan memimpin laga Milan di sisa musim ini. Penyerang Persija Jakarta, Marco Simic, akan menjalani persidangan kedua dalam kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu pengadilan di Australia pada Selasa ini. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, pun berharap Simic tidak mendapatkan sanksi yang berat pasca persidangan tersebut. Dikutip dari Tribun News, Ardi Cahyoko mengatakan jika pihak Persija sedang menunggu hasil persidangan dari Simic dan berharap yang terbaik untuknya. Ia ingin Marco Simic hanya mendapat hukuman denda dalam bentuk uang, karena menurutnya tidak ada saksi yang melihat Simic melakukan tindakan tersebut. Sebelumnya sempat dikabarkan bahwa sang korban menolak untuk berdamai dan menginginkan kasus tersebut diselesaikan dalam persidangan. Borneo FC mengambil langkah berani jelang Liga 1 2019 bergulir. Mereka resmi memecat pelatih yang baru saja didatangkan pada Januari 2019 lalu, yakni Fabio Lopez. Dilansir dari laman resmi klub, Presiden Borneo, Nabil Hussein, mengatakan keputusan itu diambil atas kesepakatan kedua belah pihak. Ia beralasan bahwa dilepasnya Fabio murni untuk kebaikan tim di tahun ini. Performa pelatih asal Italia itu sejauh ini memang tidak bagus. Pasalnya dari 3 pertandingan Borneo FC di Piala Presiden, Lerby dan kawan-kawan harus kalah 3 kali. Pihak penyelenggara MotoGP, Dorna, rencananya akan menggelar seremonial untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Nicky Hayden saat berlangsungnya seri balap MotoGP Amerika Serikat. Penghormatan itu diberikan karena Hayden berasal dari Texas. Dilansir dari Crash, Presiden FIM dan CEO Dorna akan hadir untuk melakukan seremonial tersebut. Bahkan keluarga Nicky Hayden dan motor Honda yang pernah digunakannya juga akan hadir dalam acara itu. MotoGP rencananya juga akan memensiunkan nomor 69 milik Hayden. Seperti yang diketahui, pembalap yang dijuluki sebagai The Kentucky Kid itu meninggal pada 22 Mei 2017 akibat kecelakaan di Italia. Ia merupakan juara dunia MotoGP pada musim 2006 bersama tim Repsol Honda. Perselisihan yang melibatkan 2 petarung UFC antara Khabib Nurmagomedov dan Conor McGregor semakin memanas. Keduanya kerap memberikan kritik, sindiran, hingga hinaan di media sosial. Yang terbaru, Khabib menganggap petarung asal Republik Irlandia itu seorang pengecut karena hanya berani mengejeknya dari jarak jauh. McGregor memang sering melontarkan hinaan kepada Khabib. Kondisi ini sudah terjadi sejak keduanya terlibat pertarungan di UFC 229 yang akhirnya dimenangkan oleh Khabib. Baru-baru ini, McGregor bahkan memberikan hinaan berbau rasis. Ia menghina istri sekaligus agama Khabib. Dikutip dari Business Insider, Khabib menilai McGregor hanya berani menyerangnya dari jarak jauh. Sementara ketika berhadapan langsung, ia tidak berani melontarkan satu hinaan kepada Khabib. Legenda SmackDown, Kurt Angle, resmi pensiun dari ajang pertunjukan gulat tersebut. Ia mengakhiri karirnya dalam usia 50 tahun. Kurt Angle telah melakoni laga perpisahan di WWE WrestleMania 35 menghadapi Baron Corbin di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika pada Minggu waktu setempat. Petarung berjuluk The Conquistador itu mendapat sambutan meriah dari 80.000 penonton yang hadir, meskipun ia kalah pada pertarungan terakhirnya tersebut. Kurt Angle telah berkarir di WWE selama 20 tahun. Sebelum memulai karir di WWE, Angle pernah meraih medali emas Olimpiade gulat pada tahun 1996. Ia sempat mundur dari WWE pada 2006, namun kembali lagi pada beberapa tahun kemudian.